Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam amma ba'd. Beserta TDI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka meskipun melalui daring. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan mudah-mudahan kita, keluarga kita semua diberi maunah oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari wabah yang sekarang sedang melanda. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita fi yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Beserta TDI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tema kita pada kesempatan kali ini adalah memperbaiki akhlak meraih sukses. Sebetulnya apa yang disebut dengan akhlak? Mungkin banyak yang masih menyamakan antara akhlak, etika, dan moral. Padahal akhlak jauh lebih tinggi dari itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di dalam redaksi hadis tersebut ada kata innama yang jika kita artikan secara uslub bahasa Arab itu mengandung arti hanya. Sungguh aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seolah-olah ketika ini diterjemahkan akhlak sebagai etika dan moral, maka ibadah itu tidak penting, tapi yang penting akhlaknya. Padahal tidak begitu. Karena apa? Karena akhlak itu mesti berangkat dari iman, Islam, dan ihsan. Akidah, syariat, dan akhlak. Akan kita kupas nanti dalam pembahasan setelah ini. Sebelum itu marilah kita memahami dulu apa yang disebut dengan akhlak itu. Jadi kalau al-akhlak dalam bahasa Arab merupakan jamak dari kata al-khuluq. Dalam surat Al-Qalam itu disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata khuluq di situ merupakan bentuk tunggal dari akhlak. Sungguh engkau wahai Rasulullah la'ala khuluqin azimin, sungguh dalam akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Jadi akhlak itu bentuk jamak dari khuluq, satu akar kata dengan kholako, kholik, dan makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-khalik. Kemudian Allah menciptakan kholako, al-makhluk, ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa kata yang dekat dengan kholako. Ada kholako, ada khuliko, ada kholkun, ada khulukun. Kholako menciptakan, khuliko diciptakan, kholkun ciptaan kasat mata, dan khulukun ciptaan yang tidak kasat. Artinya diri kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan dan memiliki dua elemen. Elemen yang kasat itu ya punya tangan, punya kepala, punya dada, dan lain sebagainya. Itu namanya kholkun. Sedangkan khulukun
adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam jiwa kita. Akhlak kita merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikan itu, di dalam Al-Qur'an kata kholqun itu digunakan untuk menyebut ciptaan kasat. Di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-7 itu, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Jadi kata wa bada'a khalqal insani min tin itu menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, jasad kita itu min tin, dari saripati tanah atau dari tanah liat atau dari debu. Jadi kita itu berasal dari tanah, jasad kita. Akan tetapi untuk menunjuk kepada apa yang ada di dalam diri kita, ciptaan yang tidak kasat, yang menggerakkan anggota tubuh, itu disebut akhlak atau kholqun, itu jasadnya, sedangkan khulukun itu adalah ruhaninya. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi kata khuluqin azim itu menunjuk kepada engkau wahai Nabi Muhammad memiliki akhlak, memiliki sesuatu yang ada di dalam dirimu yang sangat mulia. Nah, kita mengadopsi bahasa itu menjadi akhlak, jamaknya dari khulukun itu. Jadi kalau dalam terminologi ulama, kholqun itu ciptaan kasat seperti bibir, tangan, dan lain sebagainya. Sedangkan khulukun itu ciptaan yang tidak kasat. Di dalam bibir ada senyuman, di dalam tangan ini ada kedermawanan, itu kholqun. Sedangkan khulukunnya yaitu tangannya itu kholqun, kedermawanannya itu khulukun, bibirnya itu kholqun, senyumannya itu adalah khulukun. Jadi kholqun itu al-hay'atu wal ashkal waswar al-mudrikah bil basar. Sebuah tampilan, figur, bentuk yang dapat diketahui dengan penglihatan. Jadi bisa kita lihat. Sedangkan khuluk itu potensi dan watak. Jadi al-quwa was-sajaya yang bisa diketahui melalui wawasan dan pengetahuan. Al-mudrikah bil basirah. Basar itu mata, melihat. Kalau basirah itu adalah pengetahuan dan pengamatan. Jadi kita manusia itu memiliki dua dimensi ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang akhlakul karimah. Bagaimana akhlak yang mulia, jadi inner beauty, sesuatu yang baik di dalam diri kita itu merupakan potensi yang menjadi dasar orang bisa sukses dunia dan akhirat. Jadi orang bisa sukses di dunia dan akhirat karena dia memiliki akhlak yang mulia. Jadi akhlak itu merupakan modal dasar manusia untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Sekarang mari kita memahami apa sebetulnya akhlak dalam pengertian ulama. Ibnu Miskawai menjelaskan, menurut Ibnu Miskawai, akhlak itu adalah halun linnafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyatin. Halun linnafsi adalah sebuah keadaan di dalam jiwa seseorang, da'iyatun laha ila af'aliha, yang mana keadaan jiwa itu mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa berpikir, jadi min ghairi fikrin wala rawiyah, dan tidak berencana, tidak diada-adakan. Jadi orang yang memiliki akhlak adalah orang yang tidak membuat-buat kebaikan. Kebaikan itu sudah melekat di dalam dirinya
Dan apapun yang terjadi, kapanpun, dimanapun, konteksnya seperti apapun, dia akan bisa menempatkan dirinya sesuai tuntunan keadaan dengan mengambil sikap yang baik. Nah, itu yang disebut akhlak. Lebih detail lagi, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang disebut dengan akhlak itu adalah ibaratun an hayatin fin nafas, adalah kondisi yang tertanam di dalam jiwa, rasihatun anha, yang kokoh ada di dalam jiwa, tasdurul af'al bisuhulah, akan mengeluarkan atau memunculkan perilaku-perilaku dengan sangat mudah. Wa yusrin, suhulah wa yusr itu sama sebetulnya, min ghairi hajatin ila fikrin warawiyatin, tanpa harus berpikir, sama juga warawiyatun, dan tidak direncanakan. Intinya itu. Jadi akhlak itu sudah melekat di dalam diri, tidak dibuat-buat. Makanya kita harus tahu dari mana sih sebetulnya akhlak itu. Kenapa dia melekat di dalam diri dan tidak dibuat-buat? Karena akhlak itu merupakan proses panjang dari keberagamaan seseorang. Sekarang kita akan memahami apa yang disebut halun lin nafsi au hayatun fin nafs. Jadi keadaan jiwa seseorang itu ada dua, ada yang alamiah, ada yang tidak alamiah. Ada marah, ada sabar, ada senang, ada bahagia, ada nafsu, ada akal, ada baik, ada buruk, merupakan itu potensi manusia. Akan tetapi keadaan itu kalau sudah dikontrol, dibiasakan, maka dia akan memilih. Dia akan memilih sabar daripada marah. Dia akan memilih toleran daripada intoleran. Dia akan memilih lapang dada daripada gundah gulana. Jadi pembiasaan diri itu kalau sudah dibiasakan, dia akan terbiasa untuk melakukan hal-hal baik. Jadi kalau nafsu itu seandainya tidak disapih, itu ya akan tetap meminta untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana syair Arab itu, an-nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbir rada wa intaftihu yanfatim itu. Jadi kalau seandainya nafsu itu tidak kamu sapih, dia akan terus meminta disusui, dan jika engkau sudah menstopnya atau tidak menyapihnya, maka dia akan tersapih dengan sendirinya. Jadi akhlak itu merupakan sesuatu yang kokoh tertanam dalam jiwa karena dia bersumber dari iman dan Islam. Jadi dalam pelajaran sebelumnya mungkin kita sudah belajar tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Jadi iman, apa yang disebut iman? Iman itu kan keyakinan yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam hati kita. Maaf. Jadi iman adalah sebuah kepercayaan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab, rasul, kemudian hari akhir, qada qadar, baik itu baik atau buruk, itu disebut iman. Iman itu akan menghantarkan seseorang memiliki akidah di dalam dirinya. Jadi iman itu semuanya merupakan sesuatu yang imaterial. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah mempercayai sesuatu yang nyata tapi tidak kasat mata. Anda beriman kepada Allah. Allah sekarang ini di dunia Anda tidak mampu untuk melihat Allah jelas. Malaikat juga tidak bisa melihat. Kitab, kebenaran kitab suci Al-Quran, meskipun Al-Qurannya bisa kita baca, akan tetapi
keimanan akan kebenaran bahwa itu benar-benar firman Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu merupakan hal yang membutuhkan keyakinan di dalam diri kita. Kerasulan Nabi Muhammad juga begitu. Nah, kalau kita sudah mengimani semua, meyakini semua, kita akan memiliki akidah yang kuat di dalam diri kita. Kemudian setelah kita memiliki iman yang kuat, maka pasti kita mau menjalankan syariat Islam. Jadi omong kosong kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak pernah sholat. Karena apa? Karena bukti dari keimanan itu adalah perilaku mau menjalankan syariat itu. Yang itulah yang disebut Islam. Jadi iman itu keyakinan, menumbuhkan akidah. Kemudian Islam itu adalah ketundukan untuk mau melakukan perintah Allah dalam bentuk rukun-rukun Islam itu. Jadi orang yang beriman akan bersyahadat, bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dia mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau haji bagi yang mampu. Ini merupakan ajaran di dalam hadis Nabi, sebagaimana dalam riwayat Nabi didatangi malaikat Jibril, ditanya mal Islam, mal iman, mal ihsan itu. Kemudian Islam itu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'taz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Itu yang disebut Islam, ya rukun-rukun Islam itu intinya. Jadi iman itu membentuk akidah seseorang, kemudian Islam itu yang menjadi bukti dari keimanan berupa ketundukan, dia mau melakukan rukun Islam yang 5. Nah, karena keimanan yang kuat di dalam dirinya, akidahnya kuat, kemudian mau menjalankan syariat dengan tunduk, maka akan muncul yang ketiga yang disebut ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi orang yang memiliki iman kuat mau menjalankan syariat, maka dia nanti akan selalu merasa bahwa dirinya itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun tidak ada bedanya. Dia melakukan semua hal baik karena perintah Allah. Dia tidak akan membuat-buat ketika berhadapan dengan orang A, B, C, sama saja. Karena parameternya bukan manusia, tapi parameternya Allah Subhanahu wa taala. Dan istilah yang disebut ihsan. Dan ihsan itu wujudnya dalam diri seseorang adalah akhlakul karimah. Jadi akhlak itu mesti berangkat dari iman, Islam, ihsan itu. Jadi kalau iman itu buahnya akidah yang kuat, Islam itu mau menjalankan syariat, ihsan itu adalah memiliki akhlakul karimah. Karena dia secara potensial di dalam dirinya itu sudah melekat sesuatu hal baik yang mana itu akan menjadikan dia berbuat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana seandainya ada orang yang berakhlak tapi dia tidak sholat, apakah dia bisa masuk surga? Itu pertanyaannya yang salah. Apakah ada orang yang berakhlak tapi dia tidak sholat? Itu pertanyaan yang keliru. Karena apa? Karena setiap yang berakhlak itu pasti mau menjalankan sholat. Mungkin kalau redaksinya dirubah atau kata yang digunakan berubah bisa diterima. Bagaimana saya punya tetangga itu moralnya baik, etikanya baik kepada tetangga, tapi tidak sholat. Itu bisa. Pertanyaan itu bisa muncul. Dan jawabannya adalah dia tetap tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang berakhlak.
Kenapa begitu? Karena dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berakhlak kepada tetangga, kepada sesama manusia, tapi dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda bisa menjawab sendiri bagaimana orang yang tidak berakhlak kepada Allah. Apakah dia layak disebut sebagai orang yang berakhlak? Jadi dalam Islam akhlak itu ada akhlak kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian akhlak kepada Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya. Kemudian akhlak kepada keluarga, berbuat baik kepada ibu dan ayahnya, kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada orang-orang yang dekat dengannya. Jadi kalau dia tidak punya akhlak kepada keluarganya, tidak punya akhlak kepada manusia yang lainnya, ya dia tidak disebut berakhlak. Dan tidak bisa kita mengatakan dia adalah orang yang baik dalam perilaku beragama. Karena agama itu akan membentuk akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama manusia. Kemudian setelah keluarga, sesama manusia juga berakhlak kepada makhluk yang lainnya. Ada jin, ada hewan, binatang. Bagaimana kita harus beretika, Islam mengajari kita untuk tidak mengganggu tempat-tempat yang ditinggali oleh jin. Supaya dia tidak marah karena kita punya dunia yang saling berbeda. Kita harus saling menghormati. Islam sebegitu indahnya mengatur kehidupan dunia ini, sehingga ketika seseorang sudah memiliki akhlak, maka dia sudah mencapai kesempurnaan dari iman Islamnya. Jadi orang yang imannya kuat, kemudian mau menjalankan syariat, perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan sukses hidup di dunia dan akhirat. Kenapa begitu? Karena orang akan suka kepada dia karena dia menghormati sesama. Kemudian binatang juga begitu, dia tidak mengganggu binatang, tidak mengganggu alam semesta, tidak merusak lingkungan. Nah, sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran bahwa kerusakan yang ada di darat dan di laut itu karena ulah tangan manusia. Karena menebang hutan dengan semena-mena maka ada banjir. Karena dia membuang sampah sembarangan akhirnya sungainya buntu juga banjir. Kemudian yang membabat hutan itu bisa terjadi tanah longsor. Kemudian ekosistem tidak terjaga. Itu semua karena ulah manusia, keserakahan manusia yang itu kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah, berkewajiban untuk menjaga bumi ini agar tetap lestari. Peserta TDI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu gambaran dari akhlak. Kenapa akhlak itu bisa menjadi pijakan kita, dasar kita untuk sukses dunia akhirat. Jadi kalau kita ingin memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, ya tentunya kita harus mentaati perintah Allah. Karena akhlak itu berangkat dari iman dan Islam. Kalau tidak berangkat dari iman dan Islam, maka kebanyakan akhlak itu adalah akhlak tipu-tipu. Dia baik hanya sesaat. Dia baik karena pamrih. Tapi kalau dilandasi oleh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu pasti apa yang dilakukan itu berasal dari hatinya yang paling dalam, sehingga dia melakukan semua kebaikan itu lillahi ta'ala, dia tidak mengharapkan imbalan dari manusia yang lainnya. Jadi mungkin pengantar ini bisa menjadikan kita paham kenapa akhlak itu menjadi titik dasar, titik awal kita bisa sukses dunia dan akhirat. Jadi akhlak itu kan membuat hati kita tentram kalau secara intern.
hatinya tentram, akhirnya bahagia. Kalau sudah tentram, kenapa kok tentram? Karena dia tidak punya musuh. Masa iya kalau Anda selalu berbuat baik ada musuh? Tentunya kalau Anda selalu berbuat ada musuh itu cobaan bagi Anda. Tapi Anda tidak akan melihat cobaan itu sebagai sesuatu yang penting untuk terlalu peduli dengan orang yang berbuat semena-mena terhadap Anda. Tapi Anda lebih fokus kepada, oh ini cobaan Allah, saya lillahi ta'ala, saya berniat sabar, tapi suatu ketika mungkin Anda juga harus berlaku tegas ketika ada orang-orang yang memang berlaku semena-mena. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang kuat. Jadi kita itu sabar, akan tetapi pada titik-titik tertentu Allah bahkan ada sebuah diksi at-takabbur 'alal mutakabbir shadaqah. Sombong terhadap orang yang sombong itu sedekah. Artinya apa? Kalau kita sudah sabar, kemudian menarik diri, kemudian dia tetap menyombongkan diri, dikasih pelajaran dia tidak mengerti, bebal, ya sudah. Sesekali kita menghadapi dia dengan kesombongan dia, itu merupakan sedekah supaya dia sadar siapa dia, potensinya seperti apa, kemudian intinya membuat orang lain itu bisa mengaca kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita memiliki akhlakul karimah, kita akan tentram hati kita, kemudian ketentraman itu akan menjadikan kita bahagia, dan kebahagiaan itulah yang akan membuat kita sukses. Jadi agama tidak memberikan standar kebahagiaan dan kesuksesan itu dari harta, tapi dari ketentraman jiwa, kemudian bagaimana kita beribadah dengan istiqomah, kita hidup di dunia bahagia dengan keluarga kita, di akhirat juga bahagia karena kita mentaati perintah Allah. Jadi standar kebahagiaan orang yang memiliki agama, orang yang tahu agama dengan orang yang mengejar dunia itu berbeda. Orang yang beragama ketika dia memiliki harta, memang itu anugerah Allah Subhanahu wa taala dan akan ditasarufkan ke dalam hal-hal yang baik. Sedangkan orang yang memang memburu dunia, dunia itu adalah tujuan. Nah, tapi kalau orang yang beragama, harta itu hanya sebagai kendaraan untuk bekal ibadah kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kemudian akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini, mudah-mudahan kita, keluarga kita dihindarkan dari wabah. Kemudian orang tua kita dimudahkan dalam mencari rizki sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bekal Anda kuliah, sekolah, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat meskipun sedang pandemi. Anda ingat bahwa ini bukan libur, ini adalah kuliah. Jadi meskipun jarak jauh, Anda harus memaksimalkan diri untuk belajar, berproses, agar supaya nanti ketika Anda benar-benar kuliah di UN, Anda tidak ketinggalan dengan pelajaran-pelajaran yang seharusnya Anda kuasai. Terima kasih. Saya akhiri, mudah-mudahan semua keluarganya diberi kesehatan. Sehat, kemudian dimudahkan urusannya. Mudah-mudahan yang sekarang sedang sakit, Allah memberikan kesembuhan. Yang sekarang punya masalah, mudah-mudahan Allah segera menyelesaikan masalahnya. Dan bagi saudara kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dipanggil, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan di tempat yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya akhiri.
Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya selamat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.